wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faisal Kafilubis dari kelas TRPL Pagi 2C, dan di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum AS untuk matkul pemrograman basis data. Pertama, di sini kita akan membuat 4 buah tabel. Ada tabel pelanggan, tabel buku, tabel pesanan, dan juga detail pesanannya. Lalu untuk pertanyaannya, di sini kita akan membuat beberapa query. Yang pertama ada menampilkan daftar nama pelanggan, lalu menampilkan 5 buah buku dengan kategori fiksi, dan yang terakhir ada menampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam localhost. Di sini saya sudah membuat database toko bukunya. Oke, dan di sini juga sudah saya buat tabel-tabelnya. Ada tabel buku, ada tabel detail pesanan pelanggan, dan juga ada pesanan. Nah, baik, kita masuk ke soal question yang nomor satu bagian A. Jadi di nomor satu bagian A ini kita akan memasukkan beberapa query. Contohnya kita pergi ke SQL. Lalu, oh ya, disclaimer dulu di sini di dalam tabel-tabel ini saya juga sudah membuat em, keseluruhan isi dari tabel-tabelnya. Seperti ada ID pesanan, ada ID detail, ID buku, dan jumlahnya di tabel buku atau di tab pesanan maksudnya. Lalu di tabel pesanan di sini sudah ada ID pesanan, ID pelanggan, tanggal pesanan, dan juga statusnya. Lalu di bagian pelanggan, tabel pelanggan di sini sudah ada ID pelanggan, lalu nama pembeli, asal kotanya, dan juga tanggal registrasi. Baik, kita masuk ke SQL. Baik, di sini kita akan mengerjakan soal yang pertama, lebih tepatnya soal pertama bagian A. Jadi yang akan kita lakukan adalah memasukkan perintah select terlebih dahulu, lalu memasukkan nama, lalu summary-nya lah harga sebagai total belanja. From, kita masukkan perintah from karena kita akan memasukkan oke, sudah muncul. Jadi ini dia nama-nama yang berbelanja lebih dari 50.000. Ada Nadia Putri, Farhan Akbar, dan Aisyah Sarah. Seperti itu. Baik, jadi pada soal selanjutnya di bagian 1B kita akan menampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Baik, di sini saya akan langsung saja membuat query-nya. Saya akan mencatat query-nya di sini. Judulnya, lalu summary-nya, dan juga DP jumlahnya, lalu kita setting sebagai total terjual. Gimana kan? Oke, jadi di sini sudah ada sesuai dengan ketentuan soal tadi. Yang dimana adalah menampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual sama tahun 2003. Di sini ada Harry Potter, ada judul buku Bumi, dan yang terakhir ada Laskar Pelangi. Jadi begitu.
Baik, jadi sesuai dengan ketentuan soal nomor 3 di sini kita akan menampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Langsung saja ke localhost, lalu kita ketik query-nya. Oke. Baik, jadi di sini muncul nama Rizky Ramadan yang tidak pernah melakukan buku sama sekali di perpustakaan atau di toko buku ini. Jadi begitu. Untuk soal yang nomor satu. Baik, untuk soal yang nomor dua, di sini kita akan membuat sama 4 tabel seperti nomor satu yang tadi. Namun konteks di sini beda. Kita akan membuat database kepegawaian terlebih dahulu, lalu membuat 4 tabel. Yang pertama ada tabel departemen, ada karyawan, lalu proyek, dan yang terakhir ada tabel tugas. Lalu untuk soal pertanyaannya ada menampilkan nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen. Lalu tampilkan juga departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Lalu untuk soal nomor 2 yang bagian B, temukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan di perusahaan. Lalu yang terakhir, tampilkan nama lengkap karyawan dari departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Baik, jadi sini saya sudah membuat database kepegawaiannya. Yang dimana sudah ada 4 tabel yang tadi ada di soal asesmen akhir semester. Di sini sudah ada tabel departemen, ada karyawan, ada proyek, dan juga tugas. Di sini saya juga sudah memasukkan insert value-nya ke masing-masing tabel. Ada ID departemen, nama departemen, dan lokasi untuk tabel departemen. Lalu ada ID karyawan, nama lengkap, posisi, gaji, dan departemen untuk tabel karyawan. Ada ID proyek, nama proyek, tanggal mulai, dan tanggal selesainya untuk tabel proyek. Lalu yang terakhir ada ID tugas, ID karyawan, ID proyek, dan juga role untuk tabel tugas. Baik, kita langsung saja mulai ke soal yang nomor 2 bagian A. Di sini kita akan menjalankan eh, query-nya. Baik, di sini saya akan mulai menuliskan query-nya. Di sini kita akan memasukkan perintah select. Lalu namanya, nama departemen, count untuk menghitung ID karyawan. As sebagai jumlah karyawan. Per- Oke, sudah jalankan. Nah, ini dia nama-nama departemen yang memiliki dengan karyawan dan beserta jumlahnya. Lalu kita juga bisa melihat ada satu departemen yang tidak memiliki karyawan atau berjumlah 0 karyawan. Jadi seperti itu untuk soal nomor 2A. Baik, untuk soal yang nomor 2B, di sini kita akan menemukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata dari seluruh karyawan di perusahaan. Oke, kita akan menuliskan query-nya di localhost. Oke, kita di sini akan menggunakan perintah select lagi. Lalu kita masukkan nama lengkap, lalu gaji, dan karyawan. Karyawan. Oke, karyawan. Oke, lalu akan kita jalankan.
Baik, di sini kita sudah ada memunculkan tabel nama lengkap dan juga beserta gajinya, yang dimana nama-nama ini memiliki gaji di atas rata-rata dari karyawan yang lain. Baik, mungkin itu dia penjelasan untuk soal nomor 2B. Oke, baik. Di sini kita akan mengerjakan soal nomor 2 bagian C, di mana di sini kita akan menampilkan nama lengkap karyawan dari Departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Baik, saya akan mencatat query-nya di localhost. Baik, di sini kita akan menuliskan perintah select lagi. Select. Nama lengkap from karyawan. Oke, di sini sudah muncul nama-nama dari Departemen IT yang tidak mengerjakan proyek sama sekali. Pertama Riken Pratama dan juga Putri Maharani. Oke, jadi itu dia penjelasan soal nomor 2 bagian C dari saya. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Di sini kita akan membuat 3 buah tabel. Yang pertama kita membuat database dulu, database untuk SIA atau Sistem Informasi Akademik. Lalu lanjut kita akan membuat 3 tabel, ada tabel mahasiswa, tabel mata kuliah dan juga tabel nilai. Lalu untuk pertanyaannya, di sini kita akan membuat prosedur yang bernama proses kelulusan yang menerima NIM sebagai parameternya. Lalu prosedur ini juga harus memeriksa apakah total SKS mahasiswa tersebut sudah mencapai 144 SKS. Jika iya, kita akan mengubah kolom status mahasiswa menjadi lulus. Dan jika tidak, ya tidak ada perubahan yang terjadi. Lalu yang kedua, yang bagian B, buatlah sebuah function bernama hitung IPK yang menerima NIM sebagai parameter dan mengembalikan atau return nilai indeks prestasi kumulatif atau IPK mahasiswa tersebut. Jadi kita akan membuat query-nya di localhost. Oke. Oke, disclaimer dulu di sini saya sudah membuat database SIA-nya, di mana ada 3 tabel, ada tabel mahasiswa dan sudah di insert value juga. Ada NIM-nya, ada nama, ada total SKS, dan juga status, lalu ada tabel mata kuliah. Dan juga sudah di insert value juga, ada kode MK-nya, ada nama MK-nya, dan juga ada total SKS-nya. Dan yang terakhir ada tabel nilai, ada ID nilai, ada NIM-nya, ada kode MK, dan juga yang terakhir ada nilai huruf. Dan di sini kita akan membuat query dari kedua soal yang ada di nomor 3 soal AS tadi. Baik, jadi di sini kita akan membuat store prosedurnya dulu untuk soal bagian A. Dan di sini kita akan menggunakan perintah delimiter. Lalu strip 2 atau alter ya. Lalu kita akan create prosedurnya. Lalu proses kelulusan. Lalu masukkan ya. Baik, jadi di sini prosedurnya sudah jadi atau sudah tercreate. Dan kita akan baik, jadi di sini prosedurnya sudah jadi, sudah tercreate dan kita akan menambahkan query baru untuk menjalankan prosedur yang sudah jadi tadi. Oke, kita akan menggunakan perintah call. Oke, perintah select from mahasiswa.
Baik, setelah kita jalankan, maka akan muncul pesan seperti ini. Mahasiswa dengan NIM 2315001 berhasil diluluskan. Atau ini sudah ada statusnya di dalam tabel mahasiswa. Kafil Lubis setelah SKS 148 dan statusnya sudah lulus. Itu dia untuk penjelasan soal nomor 3 bagian A dari saya. Baik, jadi kita masuk ke soal yang nomor 3, di mana di sini kita akan membuat sistem informasi akademik atau SIA. Lalu kita membuat database-nya terlebih dahulu, lalu membuat tiga buah tabel. Yang pertama ada tabel mahasiswa, ada tabel mata kuliah, dan juga ada tabel nilai. Lalu untuk soalnya kita akan membuat sort prosedur untuk proses kelulusan. Lalu yang bagian 2 ini kita akan membuat function untuk menghitung IPK mahasiswa. Jadi begitu. Dan langsung saja kita masuk localhost. Dan di localhost ini, oke, jadi ini dia localhostnya. Disclaimer dulu, saya sudah membuat database SIA-nya dengan tiga buah tabel. Yang pertama tabel mahasiswa, lalu sudah di insert values juga, ada NIM, nama, total SKU, dan juga statusnya. Lalu di tabel mata kuliah juga sudah di insert value dengan kode MK, nama MK, dan juga SKS, total SKS. Lalu yang terakhir ada tabel nilai yang sudah di insert value, ada ID nilai, NIM, kode MK, dan juga nilai huruf. Jadi begitu. Dan untuk soal function dan juga start procedure tadi kita akan membuat di SQL. Jadi saya akan mengetikkan kode SQL-nya agar function dan juga start procedure yang tadi di soal bisa berjalan dengan baik. Baik, jadi di sini kita akan menggunakan perintah delimiter untuk membuat ini untuk soal nomor 3 atau store prosedur. Create prosedur proses. Oke, prosedurnya sudah masuk ya. Sudah jadi dan kita akan menjalankan start prosedurnya. Dan di sini saya akan mencatat query baru agar prosedurnya dapat berjalan dengan baik. Kita akan menggunakan perintah call proses pesan dengan NIM yang sudah dimasukkan tadi 231 satu. Ini nah, kita menggunakan perintah select. Oke, jadi sudah berhasil. Dan di sini ada pesan di mana mahasiswa dengan NIM 231511101 berhasil diluluskan dan sudah masuk ke dalam tabel mahasiswa. Yang bernama Kavi Lubis. NIM tersebut sudah berstatus lulus ya di dalam tabel. Oke, baik, kita akan lanjut ke soal bagian nomor 3B. Oke, baik, untuk nomor 3B kita akan membuat fitur function. Untuk fitur function lalu kita akan menjalankan functionnya. Itu untuk menghitung IPK mahasiswa. Baik, saya akan mulai untuk mencatat query-nya. Sama seperti tadi kita akan menggunakan perintah delimiter. Sih, kok delimiter lalu kita akan meng-create function-nya. Hitung IPK IPK. Oke, jadi fungsinya sudah jadi dan kita akan menjalankan fungsinya agar IPK mahasiswa dapat terhitung. Di sini saya akan mencatat query baru agar fungsinya dapat berjalan. Kita menggunakan perintah select kali ini. Hitung IPK 1 1001. Ini-nya. Oke, baik. Function sudah berhasil jalan, jadi sudah muncul nilai IPK dari mahasiswa 001,
lalu 002 dengan nilai 3,56, lalu yang terakhir ada 013 dengan 2,70, lalu ada mahasiswa dengan NIM 004 dengan nilai 2,3. Baik, itu dia penjelasan nomor 3 dari saya. Jadi untuk soal terakhir ini, soal nomor 4, kita akan membuat sistem manajemen inventaris. Yang pertama kita akan membuat database terlebih dahulu, DB inventaris. Lalu kita akan membuat 4 tabel. Yang pertama ada tabel produk, tabel penjualan, tabel detail penjualan, yang terakhir ada tabel log stok rendah. Lalu untuk pertanyaannya, kita akan membuat trigger dengan nama update stok setelah penjualan. Setelah penjualan, trigger ini harus aktif secara otomatis setelah ada baris baru yang ditambahkan atau insert ke tabel detail penjualan. Nah, fungsi dari trigger ini untuk mengurangi nilai pada kolom stok di tabel produk berdasarkan jumlah barang yang terjual pada baris baru di detail penjualan. Lalu setelah mengurangi stok, trigger harus memeriksa apakah sisa stok untuk produk tersebut kurang dari 10. Jika iya, trigger harus memasukkan data baru ke dalam tabel log stok rendah yang berisi ID produk, sisa stok terakhir, dan waktu saat peringatan dibuat. Oke, kita langsung saja masuk ke localhost. Di sini saya sudah membuat database-nya, database inventaris, yang dimana sudah saya masukkan ke 4 tabel ini tadi. Ada tabel produk, ada tabel penjualan, log stok rendah, dan juga detail penjualan. Dan untuk produk dan penjualan sudah saya masukkan ke insert value-nya dengan ID produk, nama produk, dan juga stoknya. Lalu di penjualan sudah saya insert value juga di ID penjualan dan juga tanggal penjualannya. Nah, untuk log stok rendah dan detail penjualan itu tidak dimasukkan karena tidak sesuai dengan trigger yang akan kita buat nanti. Jadi saya akan mencatat query triggernya eh, ke SQL yang ada di PHP MyAdmin ini. Oke, jadi sini saya akan mencatat untuk menjalankan triggernya di soal yang bagian A. Kita akan menggunakan perintah delimiter di sini. Delimiter maksudnya. Lalu create trigger update stock. So, start insert. Insert. Oke, trigger di sini sudah berhasil tercreate. Jadi di sini saya akan eh, menjalankan atau mencek triggernya terlebih dahulu. Saya akan mencatat query yang baru dulu dengan menaktifkan show triggers. Oke, sudah berhasil. Trigger sudah masuk ke dalam label. Lalu setelah itu kita akan memasukkan insert value detail penjualan. Oke, insert into file penjualan values atau nilai values angka aja. Sudah berhasil harusnya di data penjualan. Sudah ada insert yang baru, ada ID detail, ID penjualan, ID produk, dan juga jumlah. Oke, baik, mungkin itu dia hasil penjelasan video praktikum AS pemrograman berbasis data soal nomor 4 dari saya. Terima kasih. Baik, mungkin itu baik, mungkin segitu saja penjelasan mengenai AS Praktikum Pemrograman Basis Data dari saya, Faizal Kaflubis. Jika masih ada kurang atau salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.